Kelahiran kembali atau reinkarnasi adalah salah satu konsep fundamental dalam ajaran Buddha yang membentuk pemahaman tentang kehidupan, kematian, dan keberlanjutan eksistensi makhluk. Konsep ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak berakhir dengan kematian fisik, tetapi berlanjut dalam bentuk kelahiran baru berdasarkan hukum karma. Bagi umat Buddha, pemahaman tentang kelahiran kembali bukan sekadar dogma, melainkan bagian dari perjalanan spiritual menuju kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Ajaran kelahiran kembali memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan eksistensial, seperti mengapa seseorang mengalami kehidupan yang berbeda-beda, dan mengapa terdapat penderitaan atau kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Semua ini dikaitkan dengan hukum karma, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan akibat yang setimpal, baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Keyakinan terhadap kelahiran kembali tidak hanya berdasarkan ajaran kitab suci, tetapi juga didukung oleh berbagai pengalaman pribadi, terutama dari individu yang mengaku dapat mengingat kehidupan lampau mereka. Dalam beberapa kasus, penelitian ilmiah telah menemukan kesaksian anak-anak yang memiliki ingatan detail tentang kehidupan sebelumnya, yang kemudian diverifikasi dengan fakta sejarah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelahiran kembali, umat Buddha diharapkan dapat menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kebajikan. Tujuan utama dari ajaran ini bukan hanya untuk memahami siklus kelahiran dan kematian, tetapi juga untuk membimbing seseorang menuju pembebasan dari siklus ini melalui pencapaian nirwana. Mari simak video ini sampai selesai, dan langsung saja ayo kita mulai. Pertama, mengapa ajaran Buddha meyakini ada kelahiran kembali? Ajaran Buddha meyakini kelahiran kembali karena adanya hukum karma yang berfungsi sebagai penyebab dan akibat dari setiap tindakan seseorang. Dalam ajaran ini, karma mencerminkan bagaimana perbuatan, baik dalam pikiran, ucapan, maupun tindakan, akan meninggalkan jejak yang memengaruhi kehidupan berikutnya. Kelahiran kembali bukanlah suatu peristiwa acak, melainkan hasil dari akumulasi karma yang telah dikumpulkan selama kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, kehidupan seseorang saat ini merupakan refleksi dari karma yang telah diperbuat di masa lampau, dan tindakan yang dilakukan sekarang akan membentuk masa depan, termasuk kelahiran berikutnya. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang memiliki awal atau akhir yang pasti. Makhluk hidup terus mengalami siklus kelahiran dan kematian atau samsara yang berulang-ulang, sesuai dengan karma yang mereka ciptakan. Proses ini dapat berlangsung tanpa henti jika seseorang terus terikat pada keinginan, keterikatan, dan ketidaktahuan. Selama makhluk masih terjebak dalam ilusi duniawi dan tidak memahami kebenaran sejati, mereka akan terus terlahir kembali dalam berbagai bentuk kehidupan. Bisa sebagai manusia, hewan, atau bahkan makhluk halus dan dewa, tergantung pada kualitas karma mereka. Namun, ajaran Buddha tidak hanya menjelaskan tentang siklus kelahiran kembali, tetapi juga bagaimana cara untuk membebaskan diri dari samsara. Melalui pemahaman akan 4 kebenaran mulia dan praktik jalan mulia berunsur 8, seseorang dapat mencapai pencerahan nirwana dan terbebas dari kelahiran kembali. Nirwana adalah kondisi di mana karma tidak lagi mengikat seseorang pada siklus kelahiran dan kematian, sehingga penderitaan akibat kehidupan yang berulang-ulang dapat diakhiri. Oleh karena itu, dalam ajaran Buddha, tujuan akhir bukanlah mencari kelahiran yang lebih baik, tetapi mencapai kebebasan mutlak dari samsara. Konsep kelahiran kembali dalam Buddhisme juga menekankan pentingnya kesadaran terhadap tindakan di kehidupan saat ini. Dengan memahami bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, seseorang didorong untuk hidup dengan penuh kebajikan, cinta kasih, dan welas asih. Berbuat baik tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan sekarang, tetapi juga menentukan arah perjalanan jiwa di kehidupan mendatang. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan bahwa kehidupan yang dijalani dengan kebajikan akan membawa kelahiran kembali yang lebih baik, sementara tindakan buruk akan membawa penderitaan di kehidupan mendatang. Dengan keyakinan akan kelahiran kembali, ajaran Buddha memberikan perspektif yang lebih luas tentang makna kehidupan dan tanggung jawab atas setiap tindakan. Siklus kelahiran dan kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti,
tetapi dipahami sebagai bagian dari hukum alam yang dapat dikelola dengan kebijaksanaan dan latihan spiritual. Melalui pengendalian diri, perbuatan baik, dan pencapaian pencerahan, seseorang dapat mengakhiri penderitaan dan mencapai kedamaian sejati. Kedua, apa bukti adanya kelahiran kembali? Apakah seseorang bisa mengingat kelahirannya yang lampau? Bukti kelahiran kembali dapat ditemukan dalam berbagai teks ajaran Buddha, serta dalam pengalaman individu yang mengaku mengingat kehidupan lampau. Dalam banyak ajaran, Buddha sendiri menyatakan bahwa ia dapat mengingat banyak kehidupan sebelumnya dan mengajarkan bahwa makhluk hidup mengalami siklus kelahiran dan kematian sesuai dengan karma mereka. Kitab-kitab seperti Jataka, yang berisi kisah kehidupan lampau Buddha sebelum mencapai pencerahan, menjadi salah satu bukti dalam tradisi Buddhisme mengenai adanya kelahiran kembali. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana tindakan dan kebajikan yang dilakukan dalam satu kehidupan dapat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Dalam beberapa penelitian modern, terutama yang dilakukan oleh Dr. Ian Stevenson, seorang psikiater yang meneliti ribuan kasus anak-anak yang mengingat kehidupan masa lalu, ditemukan bukti yang mencengangkan. Anak-anak ini seringkali dapat menyebutkan detail spesifik tentang kehidupan mereka sebelumnya, termasuk nama, tempat tinggal, anggota keluarga, dan bahkan penyebab kematian mereka. Dalam beberapa kasus, informasi yang mereka berikan dapat diverifikasi dengan catatan sejarah, meskipun mereka tidak memiliki akses sebelumnya ke informasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa ingatan kehidupan lampau bisa terbawa ke kehidupan berikutnya, meskipun tidak semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah. Dalam ajaran Buddha, kemampuan untuk mengingat kehidupan lampau dikenal sebagai Pubeniwasanusatinyana, atau pengetahuan tentang kelahiran sebelumnya. Kemampuan ini seringkali hanya muncul pada mereka yang telah mengembangkan konsentrasi dan kebijaksanaan melalui meditasi yang mendalam. Melalui praktik meditasi tertentu, terutama dalam meditasi vipassana atau samadhi yang sangat mendalam, seorang praktisi dapat mengalami wawasan tentang kehidupan masa lalu mereka. Dalam beberapa tradisi, biksu-biksu yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi diakini mampu mengingat kelahiran lampau mereka dengan jelas, yang semakin memperkuat keyakinan terhadap konsep kelahiran kembali. Namun, meskipun ada bukti yang mendukung kelahiran kembali, ajaran Buddha menekankan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana seseorang menjalani kehidupan saat ini. Meskipun mengingat kehidupan lampau dapat memberikan wawasan tentang perjalanan jiwa seseorang, hal itu bukanlah tujuan utama dalam praktik spiritual. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang memperbaiki karma mereka saat ini, agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan, atau bahkan terbebas dari siklus kelahiran dan kematian dengan mencapai nirwana. Oleh karena itu, dalam Buddhisme, fokus utama tetap pada pengembangan kebajikan, kebijaksanaan, dan meditasi sebagai jalan menuju pencerahan. Dengan adanya berbagai bukti dari teks ajaran Buddha, pengalaman individu, dan penelitian modern, konsep kelahiran kembali tetap menjadi salah satu aspek utama dalam pemahaman Buddhisme tentang kehidupan. Meskipun tidak semua orang bisa mengingat kehidupan masa lalunya, pemahaman tentang kelahiran kembali dapat membantu manusia menjalani kehidupan dengan lebih bertanggung jawab, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan berusaha untuk mencapai kebahagiaan sejati dengan melepaskan diri dari siklus samsara. Ketiga, apakah manusia bisa terlahir kembali sebagai binatang? Dalam ajaran Buddha, kelahiran kembali tidak terbatas pada kehidupan manusia. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan ini adalah bagian dari siklus samsara, di mana makhluk hidup terus mengalami kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali dalam berbagai bentuk keberadaan. Seseorang dapat terlahir kembali di alam yang berbeda tergantung pada karma yang mereka perbuat dalam kehidupan sebelumnya. Jika seseorang menjalani kehidupan dengan penuh kebajikan, mereka dapat terlahir kembali di alam manusia, atau bahkan di alam dewa. Sebaliknya, jika mereka melakukan perbuatan buruk yang menurunkan kesadaran mereka, mereka dapat terlahir kembali di alam yang lebih rendah, termasuk sebagai binatang. Menurut ajaran Buddha, alam kehidupan dapat dibagi menjadi 6 alam utama, yaitu alam dewa, alam asura,
alam manusia, alam binatang, alam hantu, dan alam neraka. Alam binatang dianggap sebagai salah satu alam yang lebih rendah, karena makhluk di dalamnya memiliki kesadaran yang lebih terbatas dan sulit untuk mengembangkan kebijaksanaan serta kebajikan. Kehidupan sebagai binatang seringkali penuh dengan penderitaan, di mana mereka harus berjuang untuk bertahan hidup, terancam oleh pemangsa, dan tidak memiliki pemahaman moral atau spiritual seperti manusia. Seseorang dapat terlahir kembali sebagai binatang jika dalam kehidupan sebelumnya mereka banyak melakukan perbuatan yang didasarkan pada ketidaktahuan, keserakahan, dan kebencian. Misalnya, seseorang yang hidup penuh dengan kebrutalan, kekejaman, atau hanya mengikuti nafsu tanpa kesadaran spiritual yang baik dapat terlahir kembali sebagai makhluk yang memiliki karakteristik serupa di alam binatang. Ini karena dalam hukum karma, kondisi batin seseorang saat kematian sangat berpengaruh terhadap kelahiran berikutnya. Jika pada saat kematian seseorang dipenuhi dengan kebodohan dan ketakutan, maka ada kemungkinan besar kesadarannya akan tertarik ke alam yang lebih rendah. Namun, kelahiran kembali sebagai binatang bukanlah hukuman tetap, melainkan hanya satu tahap dalam siklus kehidupan yang terus berputar. Seiring berjalannya waktu, makhluk yang terlahir di alam binatang masih memiliki kemungkinan untuk berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi jika karma mereka memungkinkan. Begitu karma buruk mereka habis dan ada kesempatan untuk lahir di alam yang lebih baik, mereka bisa kembali terlahir sebagai manusia dan melanjutkan perjalanan spiritualnya. Oleh karena itu, meskipun kehidupan sebagai binatang sulit untuk berkembang secara spiritual, ada kemungkinan untuk naik kembali ke alam yang lebih baik melalui perputaran karma. Di sisi lain, ajaran Buddha menekankan bahwa kehidupan sebagai manusia adalah kesempatan yang sangat berharga. Manusia memiliki kecerdasan, kesadaran moral, dan kesempatan untuk mempraktikkan dhamma, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk di alam yang lebih rendah. Oleh karena itu, Buddha menganjurkan agar manusia memanfaatkan kehidupan ini sebaik mungkin dengan mengembangkan kebajikan, kebijaksanaan, dan kesadaran, sehingga mereka tidak jatuh ke alam yang lebih rendah setelah meninggal. Dengan menjalani kehidupan yang penuh dengan welas asih, kemurahan hati, dan kebijaksanaan, seseorang dapat memastikan bahwa kelahiran kembali berikutnya akan berada di alam yang lebih baik atau bahkan mencapai pembebasan dari siklus samsara. Dengan demikian, ajaran Buddha tentang kelahiran kembali sebagai binatang bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan manusia agar selalu berhati-hati dalam setiap tindakan. Pemahaman tentang hukum karma dan konsekuensinya mendorong seseorang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, menghindari perbuatan buruk, dan berusaha mencapai pencerahan. Karena kehidupan sebagai manusia adalah kesempatan langka dalam samsara, maka penting untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk membangun karma baik dan mencapai kebebasan sejati dari penderitaan. Keempat, apakah kelahiran kembali berlaku bagi semua makhluk termasuk yang tidak meyakini ajaran Buddha? Kelahiran kembali dalam ajaran Buddha bukanlah sesuatu yang bergantung pada keyakinan seseorang, tetapi merupakan bagian dari hukum alam yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Sama seperti hukum gravitasi yang tetap bekerja tanpa harus diakini, hukum karma dan kelahiran kembali terus berjalan sebagai mekanisme sebab dan akibat yang mengatur kehidupan. Setiap tindakan yang dilakukan, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan, akan menimbulkan akibat yang menentukan kondisi kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang tidak percaya pada konsep kelahiran kembali, ia tetap akan mengalami akibat dari karma yang telah diperbuat. Dalam pandangan Buddhisme, alam semesta ini terdiri dari siklus kelahiran dan kematian yang tidak hanya berlaku bagi umat Buddha, tetapi juga bagi semua makhluk di berbagai alam kehidupan. Kelahiran kembali tidak dipengaruhi oleh agama, latar belakang budaya, atau sistem kepercayaan tertentu, melainkan ditentukan oleh hukum karma yang bersifat universal. Setiap makhluk, baik manusia, hewan, maupun makhluk di alam lain, akan mengalami kehidupan yang berulang sesuai dengan karma mereka. Oleh karena itu, ajaran ini tidak terbatas hanya pada pengikut Buddha, melainkan mencakup seluruh keberadaan di alam semesta. Meskipun seseorang tidak mempercayai kelahiran kembali,
Hal tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa mereka tetap terikat dalam siklus samsara. Dalam beberapa kasus, ada orang-orang yang mengalami pengalaman spiritual atau regresi kehidupan lampau yang memberikan petunjuk tentang kehidupan sebelumnya. Beberapa penelitian tentang reinkarnasi juga menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang secara spontan mengingat kehidupan lampau mereka, meskipun mereka berasal dari keluarga atau lingkungan yang tidak mempercayai konsep tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran kembali bukan hanya sekadar kepercayaan dalam agama Buddha, tetapi juga sebuah fenomena yang dapat diamati dalam pengalaman hidup manusia. Ajaran Buddha juga menjelaskan bahwa pemahaman tentang kelahiran kembali tidaklah penting jika seseorang masih belum siap menerimanya. Buddha tidak memaksakan ajaran ini kepada siapapun, melainkan mengajak setiap individu untuk memahami hukum karma melalui pengalaman dan pemikiran rasional. Bahkan jika seseorang tidak percaya pada kelahiran kembali, mereka tetap bisa menjalani kehidupan yang penuh kebajikan dan kebijaksanaan, yang pada akhirnya akan membawa manfaat dalam kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya. Buddha menekankan bahwa yang lebih penting daripada memperdebatkan kelahiran kembali, adalah bagaimana seseorang hidup dengan benar dan bijaksana dalam setiap momen kehidupannya. Bagi mereka yang belum memahami konsep kelahiran kembali, Buddha menyarankan untuk lebih fokus pada hukum karma yang lebih mudah diamati dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan membawa akibat yang dapat dirasakan, baik langsung maupun dalam jangka panjang. Jika seseorang hidup dengan penuh kebajikan, kebaikan itu akan kembali kepadanya dalam berbagai bentuk, baik dalam kehidupan ini maupun di masa depan. Dengan demikian, meskipun seseorang tidak meyakini adanya kehidupan setelah mati, mereka tetap akan mengalami hasil dari tindakan mereka, sesuai dengan hukum sebab akibat yang mendasari seluruh alam semesta. Dengan pemahaman ini, jelas bahwa kelahiran kembali bukanlah sesuatu yang eksklusif bagi umat Buddha, tetapi merupakan bagian dari realitas yang lebih luas. Kepercayaan atau ketidakpercayaan seseorang tidak mengubah hukum alam yang telah bekerja sejak awal kehidupan. Oleh karena itu, ajaran Buddha mendorong setiap individu untuk lebih memperhatikan tindakan mereka dalam kehidupan ini, karena karma yang mereka bentuk saat ini akan menentukan nasib mereka di masa depan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya. Kelima, jika ada kelahiran kembali, apakah orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang ada hubungannya dengan kehidupan lampau? Dalam ajaran Buddha, hubungan yang kita miliki dalam kehidupan saat ini tidak terjadi secara kebetulan. Setiap pertemuan dan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita bisa jadi merupakan kelanjutan dari hubungan di kehidupan lampau yang terbentuk karena ikatan karma. Hukum karma berperan dalam mempertemukan kembali individu yang memiliki keterkaitan, baik dalam bentuk persahabatan, keluarga, atau bahkan permusuhan. Dengan demikian, hubungan yang kita jalani sekarang bisa merupakan hasil dari perbuatan yang telah kita lakukan di masa lalu. Buddha mengajarkan bahwa karma tidak hanya memengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga membentuk dinamika hubungan antar makhluk hidup. Seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan kita dalam kehidupan ini, seperti orang tua, saudara, pasangan, atau sahabat, mungkin telah memiliki ikatan dengan kita di kehidupan sebelumnya. Jika hubungan tersebut dipenuhi dengan cinta kasih dan kebajikan, maka ikatan ini bisa berlanjut sebagai hubungan yang harmonis. Sebaliknya, jika dalam kehidupan lampau hubungan tersebut dipenuhi dengan konflik atau kebencian, ada kemungkinan pertemuan kembali terjadi untuk menyelesaikan karma yang belum terselesaikan. Konsep ini juga menjelaskan mengapa kita bisa merasa begitu dekat dengan seseorang yang baru kita temui, seolah-olah kita sudah mengenalnya sejak lama. Dalam ajaran Buddha, ini disebut sebagai ikatan karma, di mana hubungan di masa lalu terus berlanjut dalam berbagai bentuk di kehidupan berikutnya. Demikian pula, seseorang yang pernah menyakiti kita atau sebaliknya, mungkin akan bertemu kembali dengan kita dalam kehidupan ini untuk menyelesaikan karma mereka. Oleh karena itu, penting untuk menjalani setiap hubungan dengan kebajikan, welas asih, dan kesabaran agar tidak menciptakan ikatan karma negatif yang dapat berlanjut ke kehidupan selanjutnya. Buddha juga mengajarkan bahwa kesadaran terhadap hukum karma
dapat membantu kita menghadapi berbagai dinamika hubungan dengan lebih bijaksana. Jika seseorang menyadari bahwa hubungan yang sulit atau penuh konflik mungkin berasal dari karma masa lalu, mereka akan lebih termotivasi untuk menyikapinya dengan pengertian dan kebajikan, bukan dengan kebencian atau balas dendam. Dengan memperbaiki cara kita berinteraksi dengan orang lain di kehidupan ini, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis di kehidupan mendatang. Praktik cinta kasih dan belas kasih sangat dianjurkan dalam Buddhisme untuk membersihkan dan menyembuhkan ikatan karma yang negatif. Dengan memahami bahwa hubungan kita saat ini adalah bagian dari perjalanan panjang dalam siklus kelahiran kembali, kita dapat lebih menghargai setiap orang yang hadir dalam hidup kita. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk menciptakan karma baik yang akan membawa manfaat, tidak hanya dalam kehidupan ini, tetapi juga dalam kehidupan mendatang. Oleh karena itu, ajaran Buddha menekankan pentingnya membangun hubungan yang penuh dengan kebajikan, memaafkan kesalahan, dan menjalani hidup dengan cinta kasih agar kita tidak terus terjebak dalam siklus karma yang negatif, tetapi malah menciptakan jalan menuju pencerahan dan pembebasan dari samsara. Keenam, bagaimana cara agar terhindar dari kelahiran kembali? Apakah dalam ajaran Buddha kelahiran di surga dan neraka bersifat kekal? Dalam ajaran Buddha, kelahiran kembali adalah bagian dari siklus samsara yang penuh dengan penderitaan. Untuk terbebas dari kelahiran kembali, seseorang harus mencapai pencerahan atau nirwana, yaitu keadaan di mana tidak ada lagi keterikatan pada siklus kehidupan dan kematian. Nirwana bukanlah tempat, melainkan kondisi kesadaran tertinggi yang bebas dari nafsu keinginan, kebodohan, dan karma yang mengikat seseorang pada kehidupan duniawi. Dengan mencapai nirwana, seseorang tidak akan lahir kembali dalam bentuk apapun, karena ia telah sepenuhnya terbebas dari hukum sebab akibat yang mengendalikan samsara. Buddha mengajarkan bahwa jalan menuju pembebasan adalah melalui praktik jalan mulia berunsur 8, yang mencakup pemahaman benar, pikiran benar, ucapan benar, tindakan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Dengan mengembangkan kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi, seseorang dapat secara bertahap melemahkan pengaruh karma yang menyebabkan kelahiran kembali. Praktik ini juga membantu seseorang untuk memahami sifat kehidupan yang tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa inti diri, sehingga ia tidak lagi terikat pada ilusi duniawi yang terus mendorong kelahiran kembali. Meskipun ada kelahiran kembali di alam surga dan neraka, ajaran Buddha menjelaskan bahwa keberadaan di alam-alam ini tidak bersifat kekal. Makhluk yang terlahir di surga menikmati kebahagiaan sebagai hasil dari karma baik mereka di kehidupan sebelumnya. Namun, setelah pahala yang menopang keberadaan mereka habis, mereka akan lahir kembali di alam lain sesuai dengan karma yang tersisa. Demikian pula, mereka yang terlahir di neraka mengalami penderitaan sebagai akibat dari karma buruk mereka, tetapi setelah masa karma mereka selesai, mereka juga akan lahir kembali di alam lain. Dengan demikian, tidak ada kondisi yang abadi dalam samsara, karena semua makhluk terus bergerak dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Ajaran ini sangat berbeda dengan konsep surga dan neraka yang kekal dalam beberapa kepercayaan lain. Dalam Buddhisme, tidak ada penghukuman atau ganjaran yang berlangsung selamanya, melainkan proses sebab akibat yang terus berjalan sesuai dengan karma yang telah diperbuat. Oleh karena itu, seseorang yang saat ini berada dalam kehidupan yang baik tidak boleh terlena, karena jika ia tidak terus melakukan kebajikan, karma buruk yang tersisa masih dapat membawa kelahiran kembali ke alam yang lebih rendah. Sebaliknya, mereka yang mengalami penderitaan dalam kehidupan saat ini tidak boleh berputus asa, karena dengan memperbaiki perbuatan dan menjalani kehidupan yang lebih bajik, mereka dapat memperbaiki nasibnya di masa depan. Oleh karena itu, dalam ajaran Buddha, tujuan utama bukanlah lahir kembali di alam yang lebih baik, tetapi mencapai kebebasan mutlak dari kelahiran kembali itu sendiri. Untuk itu, seseorang harus memahami dan menjalani ajaran Dhamma dengan tekun, mengembangkan kebijaksanaan, dan melepaskan keterikatan pada duniawi. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menghindari kelahiran kembali di alam yang penuh penderitaan,
tetapi juga mencapai kedamaian sejati yang tidak terpengaruh oleh perubahan dan siklus kehidupan yang tiada akhir. Ketujuh, bagaimana cara agar selalu terlahir di alam bahagia? Dalam ajaran Buddha, kelahiran kembali di alam bahagia bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari akumulasi karma baik yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Alam bahagia dalam Buddhisme mencakup alam manusia yang berkah, alam dewa, dan bahkan tingkat yang lebih tinggi seperti alam Brahma bagi mereka yang telah mengembangkan meditasi yang mendalam. Untuk memastikan kelahiran kembali di alam-alam tersebut, seseorang harus menjalani kehidupan yang penuh dengan kebajikan dan terus berusaha menyempurnakan batinnya. Salah satu cara utama untuk mencapai kelahiran di alam bahagia adalah dengan menjalankan sila atau moralitas. 5 sila utama dalam Buddhisme mencakup tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi zat yang dapat merusak kesadaran. Dengan menjalankan sila ini, seseorang menjaga perilaku mereka agar tetap bersih dan tidak menciptakan karma buruk yang dapat membawa kelahiran kembali di alam yang lebih rendah. Selain itu, praktik dana atau kemurahan hati juga sangat dianjurkan, karena tindakan memberi dengan tulus akan menciptakan karma baik yang membawa kebahagiaan di kehidupan mendatang. Selain berbuat baik melalui perbuatan dan ucapan, seseorang juga harus mengembangkan kebijaksanaan melalui meditasi dan perenungan terhadap Dhamma. Meditasi membantu membersihkan pikiran dari kekotoran batin seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dengan batin yang jernih, seseorang dapat mengembangkan pemahaman tentang hukum karma dan melihat dengan jelas bagaimana tindakan mereka memengaruhi kelahiran kembali. Praktik samadhi dalam meditasi juga memungkinkan seseorang mencapai keadaan kesadaran yang lebih tinggi, yang dapat membawa mereka lahir di alam Brahma, yaitu alam para makhluk yang telah mengembangkan ketenangan batin dan kejernihan pikiran. Selain meditasi, pengembangan welas asih dan kebijaksanaan juga sangat penting. Seseorang yang selalu berusaha untuk membantu makhluk lain dengan cinta kasih tanpa pamrih, akan menciptakan karma baik yang sangat kuat. Welas asih tidak hanya membantu orang lain tetapi juga membentuk batin yang lebih halus dan murni, yang selaras dengan alam-alam bahagia. Kebijaksanaan membantu seseorang memahami hakikat kehidupan dan menghindari tindakan yang dapat membawa penderitaan. Dengan kombinasi welas asih dan kebijaksanaan, seseorang akan lebih mudah mencapai kelahiran kembali di alam yang lebih tinggi dan lebih bahagia. Namun, Buddha juga mengajarkan bahwa meskipun kelahiran kembali di alam bahagia adalah sesuatu yang baik, hal itu tetap berada dalam siklus samsara, yang pada dasarnya masih mengandung penderitaan. Bahkan makhluk di alam dewa sekalipun akan mengalami kematian dan dapat jatuh ke alam yang lebih rendah jika karma mereka telah habis. Oleh karena itu, tujuan akhir dalam Buddhisme bukan hanya terlahir di alam yang lebih baik, tetapi membebaskan diri sepenuhnya dari samsara dengan mencapai nirwana, kondisi di mana seseorang tidak lagi mengalami kelahiran dan kematian berulang kali. Dengan memahami hal ini, seseorang sebaiknya tidak hanya berusaha untuk lahir kembali di alam bahagia, tetapi juga menggunakan kehidupan ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan membebaskan diri dari penderitaan. Dengan menjalankan sila, bermeditasi, mengembangkan welas asih, dan memahami hukum karma, seseorang tidak hanya memastikan kelahiran kembali di tempat yang lebih baik tetapi juga semakin mendekati kebebasan sejati dari samsara. Pemahaman tentang kelahiran kembali dalam ajaran Buddha bukan hanya memberikan wawasan tentang perjalanan eksistensi makhluk, tetapi juga mengajarkan pentingnya tindakan yang penuh kesadaran. Dengan menyadari bahwa kehidupan ini merupakan akibat dari perbuatan masa lalu, seseorang dapat lebih bijak dalam menjalani kehidupannya sekarang. Selain itu, ajaran tentang kelahiran kembali mengajarkan bahwa kebahagiaan dan penderitaan bukanlah sesuatu yang datang secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari karma yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan melakukan perbuatan baik, seseorang dapat menciptakan masa depan yang lebih baik, baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Pada akhirnya, tujuan tertinggi dalam ajaran Buddha bukanlah untuk terus mengalami kelahiran kembali, tetapi untuk mencapai nirwana, keadaan di mana seseorang terbebas dari penderitaan dan siklus kelahiran serta kematian.
Dengan memahami dan mempraktikkan ajaran Buddha, setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai kebebasan sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.